penyebab dan cara mencegah tanaman jagung rebah sebelum panen. Tidak bisa dipungkiri, bahwasanya dalam teknis budidaya tanaman jagung, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, agar hasilnya menjadi maksimal dan sempurna. Faktor-faktor yang bisa mendukung dan ada juga faktor yang menjadi koreksi dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Ada fenomena yang bisa terjadi dan memiliki potensi sebagai masalah yang akan dihadapi dalam budidaya tanaman jagung hibrida, adalah kondisi tanaman rebah. Tanaman jagung, Zeolmais, yang rebah sebelum panen, bisa menjadi salah satu penyebab hilangnya hasil serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani. Secara umum, tanaman jagung yang rebah akan mengalami kerusakan pada batang, dan rusaknya perkembangan tongkwol. Apabila terjadi pada tanaman yang baru saja penyerbukan, silking, maka akan mengakibatkan perkembangan biji yang tidak maksimal, karena transfer unsur hara tidak sempurna. Rebah pada tanaman jagung dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: A. Faktor alam, seperti angin kencang dan hujan lebat, terutama pada tanaman jagung dari varietas tertentu, dan biasanya dengan tipe batang yang tinggi. B. Hujan deras. Hujan deras juga menyebabkan tanaman jagung rebah. Air hujan menyebabkan beban batang tanaman jagung lebih berat, sehingga roboh karena tidak kuat menopang daun dan tongkwol yang basah. C. Varietas jagung rentan rebah. Mengingat daya tahan batang tanaman jagung yang tidak sama, tergantung varietas jagung yang digunakan, biasanya tanaman jagung dengan batang yang tinggi lebih rawan rebah terutama pada musim hujan. D. Terlalu banyak pemberian pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen yang berlebih dapat menyebabkan tanaman jagung tumbuh terlalu subur, sehingga beban tanaman menjadi lebih berat. Terlalu banyak unsur nitrogen menyebabkan batang tanaman jagung menjadi tidak kokoh, sehingga rawan rebah. E. Serangan hama dan penyakit. Serangan hama atau penyakit yang terjadi pada pangkal batang tanaman jagung, seperti penyakit busuk batang bakteri, BSR, busuk batang fusarium, FSR, atau penyakit busuk batang pitium, akan menyebabkan batang tanaman jagung rusak dan membusuk, sehingga membuat batang tanaman jagung mudah rebah. Selanjutnya, cara yang paling sering dilakukan untuk menangani tanaman jagung yang sudah telanjur rebah adalah mendirikan dan menopang dengan mengikat sehingga tanaman jagung bisa tegak berdiri. Walaupun cara ini kurang efisien, karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta perkembangan biji tidak maksimal apabila rebah terjadi pada saat proses pengisian dan pemasakan biji. Untuk itu, dalam bahasan kali ini, kita akan membahas teknis dan cara mencegah tanaman jagung rebah sebelum panen. 1. Menggunakan varietas jagung hibrida yang bermutu dan unggul, yaitu yang memiliki lapisan sklerenkim yang tebal pada jaringan pembuluh pada batangnya. 2. Memilih varietas jagung hibrida yang memiliki batang tidak terlalu tinggi. Ini dilakukan agar tanaman jagung tidak mudah rebah ketika diterpa angin kencang dan hujan lebat. 3. Pemupukan yang berimbang. Berikan pupuk sesuai rekomendasi, baik hara nitrogen, fosfor maupun kalium. Secara umum, pemberian pupuk nitrogen memang membuat tanaman jagung menjadi lebih hijau dan subur. Tetapi, apabila berlebihan, unsur nitrogen dapat menyebabkan tanaman jagung terlalu subur, sehingga rentan rebah. 4. Memperkuat batang tanaman dengan memberikan pupuk fosfat dan kalium. Pupuk dengan kandungan unsur fosfor dan kalium juga berfungsi untuk memperkuat batang tanaman jagung, sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah roboh. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan tanaman lemah dan mudah rebah. Pengendalian hama dan penyakit terutama yang menyerang pangkal batang sebaiknya dilakukan sedini mungkin, yang diawali dengan perlakuan benih atau seed treatment.
Lalu untuk patogen yang berasal dari bakteri menggunakan bakterisida. Untuk patogen yang berasal dari cendawan, menggunakan fungisida. Dan apabila ada serangan hama, seperti penggerek batang, menggunakan insektisida. Pada perlakuan benih, sebaiknya dilakukan sebelum penanaman dengan pencampuran bakterisida atau fungisida dengan insektisida dan zat pengatur tumbuh. Pemupukan dilakukan 3 kali untuk pupuk tunggal. Dan kombinasi tunggal dan majemuk, pemberian pupuk 2 kali. Selanjutnya pada tanaman usia muda, dilakukan penyemprotan zat pengatur tumbuh, kombinasi dengan asam amino, serta pestisida. Dan dilanjutkan pada saat tanaman menjelang fase reproduktif, berupa penyemprotan zat pengatur tumbuh, kombinasi dengan asam amino, P, P, C serta pestisida.